Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan kasih koin-koin pandangan-pandangan yang akan pump ke depan yang positif-positif. Walaupun Mas Bro banyak yang hujat ataupun dihina di sana sini, tapi kalau kalian ikuti dengan hati yang bersih, dengan sabar, apalagi yang di grup itu semua cuan luber sebetulnya. Dari pertama Aster dikasih 7.000, dari 40 rupiah dikasih koin Fan, dari XPL harga 8.000 dijual di atas 20.000 itu untuk scalping sesaat. Yang di grup dan dikasih tahu itu momen-momen sesaat akan mainnet kayak XPL, dan kemudian dikasih koin yang cuan juga, koin das yang ratusan persen, ditambah lagi koin ICP, internet komputer. Itu semua secara bergantian Mas Bro memberikan info-info selama 2 bulan ini kali. Kalau dihitung-hitung, kalau masuknya ratusan juta, cuannya juga udah miliaran. Tinggal kalian cara bermainnya tahu nggak, ngerti nggak, gitu aja. Sebetulnya udah saya kasih koin-koin, nggak semudah itu mencari koin-koin yang begitu pas dan tepat. Dari XPL ya, yang cuan lumayan. SPK itu saya kasih harga 600 perak. Hitungan saya nanti akhir tahun kalian akan cuan besar. Nggak tahunya seminggu langsung naik 3.000 rupiah. 3.000 rupiah langsung dalam waktu 1 minggu. Oke, nanti akan saya kasih koin yang akan cepet naik pump. Kalian tunggu, target tetap akhir tahun. Namun demikian kalau bulan ini nanti pertengahan sudah pump ya kalian bisa TP. Saya mending ngomong jauh-jauh hari puncak akhir tahun. Andaikan nanti cuan duluan ya itu bonus, seperti koin das kemarin juga saya sampaikan di grup nanti untuk akhir tahun. Ternyata kemarin sudah naik 2,2 juta, lumayan. ICP juga kemarin udah saya kasih tahu waktu harga masih murah, karena koin-koin yang akan pump itu sebetulnya bisa kalau kalian tahu itu tanda-tandanya sebetulnya ada. Yang lain pada turun, yang lain pada sideways, yang lain umpamanya koreksi ataupun naik 1-2%. Kok ada koin yang naiknya di atas 10% menonjol? Itu tanda-tanda akan dipump dan kemungkinan enggak sehari 2 hari, bisa 1 minggu sampai terus. Dan alhamdulillah ICP ini udah masuk sekitar 117% ya dalam seminggu ini, udah hampir 100.000 ya. Ya kita sabar, nanti PP saatnya di pump juga saya rasa sama. Saatnya di pump sama, bahkan si das itu kan rankingnya itu terlempar dari top CMC 100 waktu saya bahas itu 140 atau 200-an, pada harganya masih sekitar 400.000. Tahu-tahu sampai melebihi daripada rankingnya sampai 47 kemarin kalau nggak salah. Itu kan cepat sekali lompatannya. Juga termasuk ICP ini yang koin-koin melempes begitu aja nggak pam-pam. Tapi ini sudah saya curigai udah lama, udah termasuk incaran saya. Dan langsung saja bisa melampaui market cap-nya di atas PP. Artinya apa? Kalau nanti PP sudah mendapatkan momen, sudah pada waktunya di pump, sekarang ranking 40 pun nanti masuk ke 10 besar, itu bisa saja. Nggak ada yang nggak bisa di dalam kripto kalau memang sudah waktunya di pump. Karena yang di pump itu ya suka-suka dia acak, suka-suka paus. Makanya dengan kondisi penurunan seperti ini, ancur-ancuran BTC, ETH, itu kita harus ngerti dengan kejadian das, ICP, kemudian di pump seperti itu. Artinya market mau turun mau naik itu mereka kontrol.
saatnya PP di pump karena ada sosok besar di sini, ada GZ. Saya rasa saya nggak perlu ragu untuk masuk koin PP. Dan yang saya perhatikan itu kalau di kita sendiri terutama di Indo ya, kalau pas lagi pump itu mereka pada tahu-tahu ada uang, pada masuk rebutan FOMO, takut ketinggalan kereta, dibanting, baru kalian tahu rasa. Kemudian setelah harga turun begini harusnya saatnya akumulasi, kalian malah menghina, ngeput-ngeput, sama saya malah pokoknya komennya buruk-buruk. Itu fatal. Kalian kalau caranya hatinya kotor begitu mana dapat cuan. Yang namanya hubungan rezeki jodoh mati itu hubungannya dengan yang di atas. Hati kalian harus bersih. Dan kenapa kok pas turun nggak ada uang nggak bisa serok, ketika naik pada punya uang, yaitu money management yang ngawur. Sebetulnya money management itu dipakai, ada dana spontanan yang tidak kalian pakai hanya saat-saat kondisi ada bantingan, ada perang, ada but besar tarif Trump, itu kalian pakai. Pas harga jatuh kalian masuk, kemudian pump naik berapapun kalian harus TP, dan uang itu harus diparkir lagi, digunakan sewaktu-waktu ada hal spontanitas yang seperti itu. Kalau 1 tahun nggak ada ya udah uang itu diparkir saja. Kalau 1 bulan dapat 3 kali ya berarti pakai 3 kali. Ya nggak mungkin juga 1 tahun nggak ada bantingan, nggak ada tragedi, nggak ada fatput ya, tetap ada yang namanya kripto ya. Jadi jangan ketakutan, semua mereka atur, apalagi akan ada stimulus, Freeport, pangkas suku bunga akan berlanjut lagi. Pandangan Mas Bro, jika nanti akhir tahun ini belum pump, belum sesuai target, PP belum sampai AT, ya kalian nggak usah panik, ya kemudian ngamuk-ngamuk, itu kalian CL, emosi. Yang terjadi apa? Kalian kalau dimanipulasi ini adalah game murni, kemudian kalian nggak sabar, Desember kalian CL, apaan ini? Mau hancur, kemudian nanti Januari, Februari terbang gila-gilaan mau apa? Karena mereka disiksa. Yang biasanya akhir tahun dia baru TP, ternyata November sudah mulai TP BTC, takut nggak kebagian TP lebih awal. Ya wajar saja, karena sudah naik 2,1 M waktu di bulan Oktober. Rupanya Oktober itu sudah mulai TP, berlanjut di sampai November ini. Dan kemarin berita yang mencengangkan waktu Jumat Keramat, si Trump pertama kali memberikan info akan naikkan tarif dengan Cina, kemudian Trump pasang short karena dia punya banda banyak di BTC dan di ETH, kemudian pasang short, dia jualan, otomatis turun ke bawah sampai dapat 200 juta US dollar. Itu yang terjadi, dan ini kemarin dipakai lagi. Rupanya ilmunya Trump ini kemarin ada yang ngiri, Trump sudah cuan banyak. Kemarin BlackRock, mantap ya. BlackRock kemarin sama, melakukan sesuatu yang terjadi, yang pernah dilakukan sama bahkan Trump. Ya kemarin infonya si BlackRock pasang short di BTC ETH. Nah kemudian BlackRock menjual, otomatis ke bawah, sudah jual di atas 1,8 miliar, dia masuknya masih di bawah 1 miliar waktu dia angkat ETF itu, ya waktu sebelum halving tahun 2024. Kemudian dia punya banda banyak di BTC, pasang short, kemudian dia jual, ya turun, jual lagi. Lah kalau kalian, saya Mas Bro retail, mau pasang short model apa kalau nggak punya banda untuk membanting, ya percuma saja, malah di pump ke atas, kita kena likuidasi. Sebetulnya pasang up ataupun short leverage tinggi itu bagi trader-trader itu ya
dimakan bandar saja, posisinya mereka sudah ketahuan ya likuidasi di short ataupun di long itu datanya terbaca oleh mereka ada ya. Kemudian nggak punya banda untuk nge-short ya, untuk jual ya percuma saja. Pemenang tetap si paus-paus besar. Ketika dia pasang posisi short ataupun long, dia punya dana untuk pump ataupun dump. Ya kalau pump dia masukkan aja uang borong BTC nge-pump toh. Lah kalau ingin ngedump dia pasang short ya punya dia BTC-nya jual otomatis ke bawah. Itu yang terjadi begitu. Pokoknya tetap semangat karena sepanjang sejarah sebetulnya akhir tahun itu selalu naik kawan. Karena mereka membutuhkan dana untuk macam-macam di akhir tahun. Kalau nanti akhir tahun ini nggak naik dengan adanya ETF kita dimanipulasi, kita dikibulin lagi, ya kita harus tahan sampai kuartal pertama di tahun 2026. Kalau menurut saya nanti akan masih berlanjut full sampai tahun 2026 dengan ya ada inflasi macam-macam, orang banyak lari untuk selamatkan dari inflasi, lindung nilai banyak lari ke BTC. Kemudian ada stimulus pivot dan pemangkasan suku bunga akan berlanjut. Nanti kalau bear itu perkiraan saya di tahun 2027. Ya ini pandangan saya pribadi, terserah kalian, itu urusan kalian percaya enggak. Saya juga enggak memaksa untuk percaya, semua juga analisa dan omongan Mas Bro juga jangan ditelan mentah-mentah ya, karena semua risiko ditanggung masing-masing, karena dalam dunia kripto itu berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Oke, kita akan lihat koin yang lain. Ini kayaknya das juga bisa naik kembali nih. Saya rasa bisa naik kembali. Target saya sih tahun sampai kalau market gak ada kendala macam-macam, 3 juta itu untuk das. Ya, kalian bisa ambil saat ini yang cepat pump kemarin di borong paus itu ada XRP, kemudian Sol ya, Solana bisa kalian ambil. Ini kalau das nanti nunggu bantingan, barangkali dibanting sampai 1,5 juta ataupun 1 juta kalian bisa masuk lagi. Ini masih akan berlanjut. Kayak kemarin nongol di 1 jutaan kemudian dibanting 700.000, kemudian naik lagi 1,5, turun lagi 1,3, masuk lagi 2,2 juta kemarin sempat ya. Jadi biasanya dimainkan itu ada 1 minggu lebih. Makanya waktu baru awal nongol di top CMC itu langsung saya infokan sebetulnya. Kemudian kita bahas juga plasma. Plasma sudah kayaknya akan jual sudah untuk terus depan ini punya project yang bagus ya, jadi blockchain yang dirancang khusus stable coin, dan ini dalam 24 jam ini udah naik 26% ya. Ya itulah koin kalau masuk itu kondisi harus kondisi hancur sebetulnya, dan kemarin waktu akan mainnya sudah saya kasih tahu harga 8.000 masuk, dan kemarin sampai harga di atas 20.000 sampai 26.000 kemarin baru saya gunting, kemudian dibanting lagi ke bawah, saya juga masuk lagi juga harga bantingan kemarin, nggak taunya dibanting lagi. Ya sebetulnya memang sabar, kalau koin airdrop itu kan di Indo sendiri aja ada di S1 Exchange itu, nggak saya sebutkan Exchange-nya, itu ada 50 juta IDR dia bagi-bagi plasma juga. Ini udah banyak di Indo, hanya ini bibit bagus untuk ke depan ya. Ya tapi kita kalau udah cuan ya gunting juga, yang namanya debt-nya juga masih megang banyak ya. Ini untuk plasma. Pokoknya akan naik turun selagi kita megang koin yang bagus, bodoh amat. Kita jangan sampai CL, jangan sampai kalah dengan paus. Nggak mungkin juga market akan turun terus sampai kiamat. Ya pasti ujung-ujungnya nanti akan pump juga. Entah akhir tahun ataupun di awal tahun 2026. Ini kondisi fear and greed-nya, ketakutan gini, waktunya masuk all season index-nya di 24 ya.
BTC udah mulai pada naik lagi. XRP kemarin ada yang borong, Solana ya. Sabarlah pelan-pelan. Market mau di bawah turun terus nggak mungkin ya. Ini udah ratusan persen ICP. Saya sebetulnya udah ngasih koin-koin dari XPL harga murah jadi seminggu jadi naik 600%, kemudian ICP ini udah ratusan persen. Ada DAS yang di grup tuh ya kenyang sebetulnya. Aster ya kasih harga 7.000 sampai harga 30.000 lebih, ini turun lagi pun nggak akan rugi yang ikut saya dari awal. Saya mending ngasih dari awal supaya kalian kalau pas turun itu masih cuan, nggak sangkut. Polygon bisa kalian tembak ini naiknya akan cepat nanti. Kemudian ini Fan kalian tembak juga, ini akan cepat naik. Cari koin-koin yang cepat naik. Ya mungkin itu aja, masih pagi, masih suara masih seret ya, belum ngopi juga. Ya pokoknya sabarlah ya. Virtual ya juga sudah cuan banyak. Saya kasih koin-koin yang cuan pas saya kasihkan semua sebetulnya, cuma orang-orang yang nggak ngerti aja. Dan ini koin-koin yang ditengkot awal listing tahun 2014 ini nilai dipampam, ini kayak koin DCR kemarin juga saya sebutkan udah naik lumayan nih, hampir 200% dalam satu minggu. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap kalian riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.